Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSIPMM CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat, Ibu Dr. Hajah Wina Rosmina SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Kartika Pratiwi Putri SEMAK, selaku Ketua Program Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Dan yang terhormat Ibu Maria Luciana Yulianti SEMM, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan pada kegiatan magang ini. Perkenalkan, saya Ananda Septiani Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi dengan NIM 412242312054. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan magang saya selama 3 bulan dengan judul Prosedur Pemeriksaan Pendapatan Harian pada Income Audit di Hotel Palace Cianjur. Baik, di sini ada 5 poin yang akan saya bahas, yaitu ada profil perusahaan, aktivitas magang, pembahasan, kesimpulan, dan refleksi diri. Profil perusahaan. Langsung saja, untuk poin yang pertama itu ada profil perusahaan. Di sini ada sejarah Palace Hotel Cianjur. Palace Hotel Cipanas yang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, merupakan hotel bintang 4 yang diresmikan pada 14 November 2011 oleh Menteri Pariwisata, yang memiliki misi untuk meningkatkan perekonomian dan pariwisata Cianjur dengan mengedepankan muatan lokal. Hal ini tercermin dari tenaga kerja yang 90% berasal dari masyarakat sekitar, serta penggunaan sumber daya dan hasil alam terbaik dari Cipanas dan Cianjur. Hotel ini juga memiliki komitmen terhadap konservasi alam melalui konsep taman hutan dengan koleksi tanaman lindung dan buah. Dalam hal sosial, Palace Hotel aktif melakukan bakti sosial dan mendukung 30 UKM lokal dengan menyediakan tempat usaha di area hotel. Palace Hotel selalu berupaya mencerminkan citra Cipanas yang representatif di tingkat nasional dan internasional, sekaligus memberikan pengalaman menginap yang berkesan. Lalu selanjutnya di sini ada visi dan misi Palace Hotel. Visi Palace Hotel yaitu menjadi hotel berbintang 4 yang terbaik di Cipanas. Nah, visi ini menjadi acuan bagi segenap seluruh pegawai dan board of director dalam menjalankan pekerjaannya. Dan untuk misi Palace Hotel yaitu 1. Menjadikan Palace Hotel Cipanas bersih dan indah. 2. Menjadikan Palace Hotel Cipanas menjadi aman dan tertib. Yang ketiga yaitu karyawan Palace Hotel Cipanas menjadi super host dalam melayani tamu. Aktivitas magang. Nah, selanjutnya di sini ada aktivitas magang. Pelaksanaan magang dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, dimulai dari tanggal 30 September 2024 sampai dengan 2 Januari 2025. Kegiatan magang ini dilaksanakan di Palace Hotel Cianjur dengan sistem pembagian kerja hari Senin sampai hari Sabtu, dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Kegiatan yang pertama yaitu ada menarik Daily Revenue Report. Daily Revenue Report ini seringkali disebut dengan DRR. Nah, DRR ini merupakan laporan harian yang merangkum seluruh aktivitas pendapatan hotel dalam 24 jam terakhir. DRR itu mencakup statistik hotel, pendapatan dari berbagai kamar, dan berbagai outlet. DRR juga seringkali membandingkan angka pendapatan saat ini dengan periode sebelumnya, bulan lalu misalnya, atau tahun lalu. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu mengenai pemeriksaan closing revenue report, front office, dan outlet. Hal ini, income audit memeriksa kelengkapan bukti transaksi dan memeriksa apakah jumlah pendapatannya sesuai antara bill dan sistem. Yang ketiga itu ada GTB. Nah, GTB ini seringkali disebut Gross Trial Balance. Nah, GTB ini berfungsi dalam pengelolaan keuangan hotel. Hal ini untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terkait dengan tamu, termasuk biaya kamar, tanggal dan company yang digunakan,
GTB ini juga dibuat dengan menggunakan aplikasi Excel. Nah, berikutnya penulis juga melakukan rekap nomor bill dari front office dan outlet lainnya. Proses ini itu mencakup pencocokkan bill dengan data yang sudah ada di sistem untuk memastikan akurasi dan konsistensi informasi. Tujuan dari rekap bill ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai transaksi. Biasanya dalam rekap bill ini terdapat nomor bill yang digunakan, nama outlet, serta total pendapatan yang diperoleh. Setelah pemeriksaan pendapatan front office dan outlet, penulis juga diajarkan proses penyusunan dokumen closing report akhir. Nah, pada dokumen closing report akhir itu biasanya ada dokumen-dokumen yang meliputi RSR atau Room Statistic Report, terus juga ada DRR, Daily Revenue Report, serta berbagai jenis pembayaran transaksi. Lalu, jika sudah tersusun dengan rapi, dokumen ini diberikan kepada finance manager untuk diperiksa dan ditandatangani. Selanjutnya di sini juga ada occupancy projection daily report. Nah, ini itu adalah laporan harian yang memberikan informasi tentang perkiraan tingkat hunian kamar hotel untuk hari-hari mendatang. Nah, aplikasi ini tuh masih menggunakan Excel. Nah, selanjutnya penulis juga belajar mengenai Projection Report Weekly. Projection Report Weekly ini membandingkan omset penjualan mingguan, menganalisis perubahan pendapatan, dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kinerja. Lalu penulis juga diajarkan untuk membuat menu di semua outlet. Nah, membuat menu ini menggunakan Excel dengan rumus khusus untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Prosesnya dimulai dengan mengumpulkan data menu dari nama item, deskripsi, harga, serta kategori. Nah, biasanya laporan ini disediakan oleh admin food and beverage. Pembahasan selanjutnya yaitu ada prosedur pemeriksaan pendapatan harian pada income audit di Palace Hotel Cianjur. Nah, prosedur ini meliputi 1. Menarik daily revenue report. Selama magang di Departemen Akunting bagian income audit, penulis menggunakan 2 aplikasi utama yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu ada My Manager Outlet. Aplikasi ini fokus pada pengelolaan berbagai outlet di Palace Hotel. Nah, di Palace Hotel ini ada 10 outlet. Yang pertama yaitu ada Flamboyant Cafe, room service, lobby lunch, banquet, spa and gym, karaoke, music room, full snack bar, laundry, serta garden cafe. Nah, dan untuk aplikasi yang kedua yaitu ada Power Pro Manager. Aplikasi ini berfungsi sebagai property management system untuk mengelola reservasi, analisis pendapatan, dan interaksi dengan tamu. Nah, hasil pendapatan dari My Manager Outlet akan ditarik ke Power Pro Manager sehingga memungkinkan untuk melihat seluruh pendapatan hotel secara keseluruhan. Yang kedua yaitu ada pemeriksaan closing report front office dan revenue report outlet. Setelah menarik pendapatan, langkah selanjutnya adalah memeriksa closing revenue report front office dan revenue report outlet hotel. Nah, closing report FO ini yaitu berisi tentang bill yang dibuat oleh staf front office pada akhir operasional. Isinya adalah rangkuman semua transaksi yang terjadi, termasuk detail check-in, check-out, status kamar, transaksi keuangan oleh tamu. Nah, untuk revenue report outlet ini, laporan ini berisi tentang bill atau informasi pendapatan dari setiap outlet hotel. Nah, laporan ini mencakup rincian penjualan harian, bank tunai maupun kredit. Jadi di sini tuh kayak ada bill, terus juga ada statement atau bukti pembayaran gitu. Nanti kita cocokkan dengan transaksi-transaksi yang sesuai dengan pembayarannya. Yang ketiga yaitu ada Quiz Trial Balance. Nah, Quiz Trial Balance ini seringkali disebut dengan GTB. GTB ini adalah laporan akurasi yang mencatat semua transaksi keuangan yang terkait dengan tamu di hotel. Laporan ini sangat penting dalam proses audit pendapatan harian dan membantu manajemen hotel dalam memantau arus kas serta memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan baik. Nah, laporan ini mencakup semua transaksi yang berkaitan dengan tamu, termasuk nama tamu,
company yang digunakan, tanggal check-in check-out, biaya kamar, serta remarks untuk memudahkan dalam mengelola GTB. Nah, yang terakhir di sini ada Occupancy Projection Daily Report. Occupancy Project Daily Report ini adalah laporan harian yang memproyeksi tingkat hunian kamar, termasuk detail seperti harga kamar, jumlah kamar terjual, dan total pendapatan kamar. Laporan ini juga mencakup proyeksi pendapatan F&B, perkiraan tingkat hunian, perkiraan proyeksi banquet event, atau juga fungsinya sebagai alat evaluasi kinerja hotel yang nantinya laporan ini akan dikirim setiap hari ke pemilik perusahaan melalui email. Dalam pemeriksaan pendapatan harian pada income audit, terdapat beberapa masalah yang meliputi penarikan daily revenue report, verifikasi closing revenue report, dan quiz trial balance dan pembuatan occupancy report. Pada proses ini menghadapi kendala seperti satu kesalahan manusia atau human error. Nah, itu tuh seperti kesalahan dalam mencatat metode pembayaran atau penginputan data. Contohnya, jika seorang kasir mencatat pembayaran yang harusnya kartu kredit, dia malah mencatat pembayaran menjadi tunai. Nah, hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara catatan fisik dan pada sistem yang ada. Nah, yang kedua itu ada ketidaksesuaian data juga menjadi tantangan umum. Perbedaan antara data yang tercatat dalam sistem dengan data fisik seringkali terjadi akibat kesalahan dalam proses pencatatan atau pengelolaan transaksi. Misalnya transaksi ini tercatat 2 kali atau double sweep. Nah, di sini tuh bisa menggandakan jumlah pembayaran sehingga memerlukan koreksi manual. Yang ketiga yaitu ada kurangnya bukti transaksi. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat besar gitu, kendala yang besar dalam prosedur audit ini. Nah, income audit membutuhkan bukti transaksi yang lengkap untuk kesesuaian data yang ada. Kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya, permasalahan yang dialami tadi dalam kendala itu dapat ditangani dengan memberikan peningkatan pelatihan bagi staf, atau juga bisa dengan pembuatan berita acara untuk mencatat kesalahan tersebut. Nah, berita acara ini berfungsi sebagai dokumentasi resmi yang menjelaskan kesalahan yang terjadi, termasuk rincian transaksi yang salah, tanggal kejadian, dan pihak-pihak yang terlibat. Refleksi diri. Nah, yang selanjutnya yaitu ada refleksi diri. Selama magang 3 bulan, banyak sekali yang penulis dapatkan, seperti pembelajaran, refleksi, dan peningkatan pengetahuan, terutama dalam keterampilan komunikasi dengan melalui interaksi lintas departemen. Penulis juga menghadapi tantangan seperti kesalahan posting yang melatih kemampuan problem solving, ketelitian, dan disiplin. Pengalaman magang di pariwisata ini sangat berharga bagi perkembangan profesional, etika kerja, dan mempersiapkan penulis dengan keterampilan dan kepercayaan diri untuk memasuki dunia kerja. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.